Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai proper budgeting. Di mana anggota kelompok kami yang pertama, Herlis Dwi Prasetyani dengan NIM V3820031 dan saya sendiri, Hinadia Mageti dengan NIM V3820032. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Herlis Dwi Prasetyani, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya Mbak Yundun. Saya akan menjelaskan table of connecting yang jadi beberapa bagian yang meliputi definisi dan deskripsi proper budgeting, desentralisasi dan anggaran proper budgeting, desentralisasi dan anggaran pro, aspek penyusunan anggaran kondisional proper budgeting, upaya pemerintah dalam pengatatan kemiskinan, pengaplikasian fasilitasi budgeting, yang terakhir aspek penerimaan daerah. Next. Definisi dan deskripsi proper budgeting. Proper budgeting merupakan kebijakan sosial pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kecil atau orang miskin. Batasan kemiskinan di sini bukan hanya pada ketidakmampuan ekonomi, namun juga mencakup kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Next. Hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan air bersih, pertahanan sumber daya alam, serta hak partisipasi. Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 3 klaster, yakni program bantuan sosial berbasis keluarga, program-program pemberdayaan masyarakat, dan program-program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Next. Desentralisasi dan anggaran pro budgeting. Desentralisasi tentu memungkinkan pengelolaan sumber daya atau kekuasaan, kebijakan, pelayanan, perencanaan, dan anggaran berlangsung serta demokratis di tingkat lokal. Dari sisi pemerintah, desentralisasi kemungkinan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan responsif. Dari sisi masyarakat, desentralisasi merangsang tumbuhnya organisasi masyarakat sipil yang semakin semarak serta membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pemerintah daerah. Next. Desentralisasi dan anggaran proper budgeting. Anggaran proper budgeting sebenarnya sangat relevan untuk dilaksanakan jika kita lihat melalui komposisi alokasi anggaran negara atau APBN dan anggaran daerah atau APBD. Baik APBN maupun APBD tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat miskin. Sebuah anomali mengingat 60 hingga 70% anggaran negara dan daerah dikonsumsi untuk belanja pegawai. Sisanya sebesar 30 hingga 40% digunakan untuk belanja publik dengan posisi sekitar 30% untuk biaya tak langsung dan 70% untuk belanja langsung ke masyarakat. Next. Jumlah belanja langsung sebanyak 70% jika dihitung secara kasar terdiri dari beberapa plafon, yaitu 20% untuk plafon politik atau untuk DPRD dan kepala daerah, 70% untuk plafon sektoral seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, industri kecil, perusahaan daerah, dan lain-lain. 10% untuk plafon spesial desa melalui ADD. Next. Merupakan sebuah ironi mengingat alokasi tersebut tidak bersentuhan sama sekali dengan penanggulangan kemiskinan. Rincian alokasi tersebut tentu menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepihak pada rakyat miskin. Sejauh ini pemerintah melakukan pendekatan terhadap orang miskin bukan dengan skema kebijakan dengan anggaran propor, melainkan dengan melalui pendekatan pemberdayaan dan bantuan. Dalam kenaikan BBM secara drastis sejak 1 Oktober 2005 yang membuat goncangan serius bagi kaum marginal, pemerintah yang tidak ingin kehilangan maka memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Next.
Desentralisasi. Selama hampir 2 dekade terakhir, tengah muncul keyakinan dan pengalaman di banyak negara bahwa desentralisasi dan pemerintah lokal yang demokratis memiliki vitalitas yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik serta akuntabel dan responsif. Negara-negara kesejahteraan Skandinavia sekalipun belakangan ini melaksanakan desentralisasi sehingga berhasil membuat warga negara lebih sejahtera. Materi selanjutnya yaitu aspek penyusunan anggaran. Salah satu elemen strategi yang bisa membuka peluang bagi terciptanya kebijakan proper budgeting adalah melalui mekanisme participatory budgeting. Namun sayangnya di Indonesia maupun negara lain, penentuan keputusan terhadap persoalan yang terkait dengan ekonomi, sosial, kemiskinan, dan anggaran masih relatif tertutup. Sehingga penyelesaian terhadap persoalan tersebut masih sering secara sembunyi-sembunyi dan hanya melibatkan segelintir pihak saja. Materi selanjutnya yaitu conditional proper budgeting. Indonesia sampai saat ini mengalami problem besar berupa kemiskinan. Secara empirik, angka-angka kemiskinan di Republik ini memprihatinkan meski agenda pembangunan sudah berjalan selama 4 dasawarsa. Pembangunan yang telah berlangsung selama 4 dekade tersebut telah membuahkan pertumbuhan dan kemajuan yang luar biasa dalam perubahan fisik, peningkatan kemakmuran, perbaikan konsumsi, ataupun peningkatan mobilitas sosial. Namun, ledakan pertumbuhan dan mobilitas sosial belum menjadi fondasi yang kokoh bagi human well-being, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Ketimpangan jauh lebih besar dan serius ketimbang kemajuan dan kemakmuran yang dihasilkan oleh pembangunan. Kemiskinan menjadi sebuah paradoks yang serius bagi pertumbuhan kemajuan mobilitas sosial. Bukan kemiskinan merupakan sebuah masalah klasik yang berkelanjutan di Indonesia. Krisis ekonomi pada Juli 1997 membuat jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 9,5 juta jiwa pada tahun 1998. Jumlah pengangguran terbuka meningkat dari 4,2 juta jiwa atau sebesar 4,69% pada Agustus tahun 1997 menjadi 6,03 juta jiwa atau 6,36% pada Agustus 1999. Di tahun 2003, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 37,3 juta jiwa atau 17,4% dari total penduduk. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sebanyak 12,2 juta jiwa berada di daerah perkotaan dan 25,1 juta jiwa berada di daerah pedesaan. Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara 2.100 KKL per kapita per hari dan pengeluaran minimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pada tahun 2003, tingkat garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp138.803 per kapita per bulan di daerah perkotaan dan Rp105.888 per kapita per bulan di pedesaan. Bank Dunia pada tahun 2004 memperkirakan sekitar 53,4% penduduk Indonesia hidup dengan tingkat pengeluaran kurang dari 2 US dollar per kapita per hari. Meskipun persentase jumlah penduduk menurun sejak tahun 1999, kerentanan terhadap kemiskinan masih sangat besar. Materi selanjutnya yaitu beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, Impres Desa Tertinggal atau IDT adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin di desa tertinggal. Yang kedua, Program Pengembangan Kecamatan atau PPK, yaitu program penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dari masyarakat guna kesuksesan program-program pembangunan. Yang ketiga, proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal atau P3DT, yaitu penanggulangan kemiskinan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Dan yang terakhir adalah proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan atau
P2KP, yaitu salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Materi selanjutnya yaitu participatory budgeting. Yang pertama, perumusan anggaran dilakukan melalui public hearings atau dengar pendapat, debat media massa, dan proses pengambilan keputusan politik dilakukan secara terbuka. Yang kedua, melakukan analisis anggaran dengan melibatkan kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin. Kedua hal tersebut perlu dilakukan karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu aspek penerimaan daerah. Komponen penerimaan daerah yang dapat direkayasa oleh pemerintah daerah dalam membuat anggaran yang pro orang miskin adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan demikian, melalui PAD, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang bersifat pro orang miskin dengan cara yang pertama, tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara langsung dirasa membebani orang miskin, misalnya membebaskan dari keharusan membayar pengobatan di puskesmas. Kedua, tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara tidak langsung akan membebani orang miskin. Dan yang ketiga, jika dua pilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan, setidaknya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan pungutan yang bersifat progresif dengan mengenakan tarif yang lebih murah terhadap kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, makna dari penerapan proper budgeting yaitu anggaran menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Karena anggaran merupakan titik awal untuk mewujudkan keadilan melalui salah satu fungsinya yaitu distribusi. Yang kedua, proper budgeting sedapat mungkin tidak memungut dan membebani orang miskin dengan pajak dan retribusi untuk pelayanan dasar publik. Dan yang ketiga, dari segi belanja, alokasi anggaran diarahkan sebagai subsidi untuk kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana publik warga miskin. Yang keempat, ciri lain dari proper budgeting diantaranya memberikan anggaran bagi pendapatan kelompok miskin dan asesmen kebutuhan kelompok miskin, menciptakan ruang partisipasi dan aktualisasi dari kelompok miskin, serta penilaian dampak program atau kegiatan pemerintah terhadap orang miskin. Dan yang terakhir yaitu salah satu elemen strategi yang bisa membuka peluang bagi terciptanya kebijakan proper budgeting adalah melakukan participatory budgeting yang dilakukan melalui public hearings atau dengar pendapat, debat di media massa, dan proses pengembalian keputusan politik dilakukan secara terbuka serta melibatkan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok miskin. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.